Magelang tuh identik sama apa ya gitu? Kota Magelang itu seperti telur ceplok. Gunung Tidar yang disebut adalah pakunya Pulau Jawa. Magelang punya istilahnya makanan yang sebenarnya hampir semua orang luar itu suka, yaitu kupat tahu Magelang. Hai, teman bicara. Teman bicara kita hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan Dr. Muhammad Nur Aziz. Tapi mungkin kalau sekarang lebih akrab begitu disapa Dr. Aziz atau Pak Wali begitu, atau Mas Wali. Ya, Meskipun usianya sudah tidak lagi milenial tapi masih berjiwa milenial begitu, apalagi membawa Kota Magelang ini. Beliau adalah Wali Kota Magelang periode 2021-2026. Selamat pagi, Pak selamat Wali. pagi Mbak Monika. Terima kasih banyak Pak Wali sudah temani kita ngobrol Sama-sama. hari ini. Ya. Pak Wali, ini saya sebagai warga Magelang begitu ya Pak. Sering ditanya begitu sama teman-teman, apalagi khususnya dari luar kota, tapi kota-kota tetangga nih Pak, Jogja, Semarang, Salatiga. Magelang tuh identik sama apa ya gitu? Kalau dari kacamata Pak Wali Kota ya tuh, Magelang tuh identik dengan apa ya Pak? Ya, Mbak Monika, jadi Magelang ini adalah sebuah kota kecil dan termasuk kota yang sangat unik. Jadi kota yang punya posisi geografis yang sangat strategis. Kota kecil kenapa? Kita ini hanya memiliki luas kotanya 18,5 km persegi. Kemudian jumlah kecamatan kita itu hanya ada 3. Yaitu ada Magelang Utara, Magelang Tengah, dan Magelang Selatan. Jumlah kelurahannya hanya ada 17. Jumlah RW-nya ada 194 dan jumlah RT-nya itu 1032 RT. Sedangkan jumlah penduduknya ada 121.000. Jadi sangat kecil sekali. Namun karena posisi strategis kota, Kota Magelang itu seperti telur ceplok. Oh baik. Jadi Kota Magelang ini seperti kuningnya. Oke. Sedangkan sekelilingnya adalah Kabupaten Magelang, kemudian ada Kabupaten Temanggung, dan juga ada dekat lagi Wonosobo dan Purworejo. Betul, betul. Yang disebut kalau sekarang ini disebut Keduraya. Betul, betul. Nah, Magelang sayangnya belum banyak masyarakat menyadari bahwa ada anugerah geografis. Dan kalau kita mendengar kata Magelang, pasti kota Magelang ini adalah kota militer. Karena di sini menjadi tempat penggodokan para militer, mau dari mulai prajurit sampai tingkat jenderal. Yaitu dengan jenderalnya kita punya yaitu Akademi Militer. Betul. Sedangkan untuk tingkat bintara kita punya Secaba dan juga ada yang Tamtama. Betul. Kembali lagi, Kota Magelang penuh dengan sejarah, makanya banyak bangunan-bangunan heritage. Nah, heritage ini memang kami semua sedang istilahnya memberdayakan. Dan banyak hal yang masyarakat belum tahu. Magelang juga punya sebuah gunung yang itu tidak ada gunung di tempat lain, yaitu Gunung Tidar. Gunung Tidar yang disebut adalah pakunya Pulau Jawa. Betul. Dia letaknya di tengah dan dia kalau tidak ada, konon kabarnya Pulau Jawa itu akan istilahnya terombang-ambing di lautan. Tapi dengan adanya Gunung Tidar, konon kabarnya makanya Jawa ini bisa tenang. Dan di situ juga ada sejarah, yaitu ada namanya Syekh Subagir, yang kita setiap tahun mengadakan haul Syekh Subagir. Siapa itu Syekh Subagir? Adalah seorang wali yang hidup sebelum zaman Wali Songo, yang dia membawa perubahan, yaitu perubahan dari Hindu, Buddha menjadi perubahan ke arah Islam. Itu salah satu. Kemudian juga ada tokoh lain yang hidup di zaman istilahnya sebelum kemerdekaan, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah suatu istilahnya sejarah yang dimana kita bisa belajar tentang sebuah kepahlawanan untuk melawan penjajahan. Dan kalau kita hubungkan dengan sekarang, kita ini sekarang melawan apa? Yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan.
Kalau dulu Pangeran Diponegoro adalah melawan company VOC, tapi sekarang kita melawan itu. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Banyak tempat-tempat, terutama salah satu tempatnya ada di bekas Karisidenan Kedu, itu tempat di mana dulu Pangeran Diponegoro ditangkap atau dijebak oleh VOC. Karena beliau sebenarnya tidak dalam rangka untuk menyerahkan diri, tapi diundang untuk silaturahim, tapi ternyata VOC menyalahi atau berkhianat, akhirnya menangkap Pangeran Diponegoro dengan bala tentaranya. Baik. Oh ya, saya juga mengenalkan juga di sini juga ada tokoh kemerdekaan, yaitu tokoh Jenderal Sudirman. Oh, baik. Dan itu juga akan kita nanti ulas, kita akan bangkitkan ingatan kita bahwa di Magelang ini memang sebuah kota yang banyak menyimpan cerita-cerita kepahlawanan. Baik. Sehingga saya sebagai wali kota Magelang sekarang ini berusaha bersama dengan semua komponen dari masyarakat, dari stakeholder pemerintah maupun stakeholder yang lain seperti ada instansi-instansi militer, kita ajak untuk bagaimana mengembangkan sejarah kepahlawanan ini. Siap, baik. Ya. Nah, ini kan biasanya kalau anak-anak milenial nih, kalau habis wisata sejarah, apa itu sebutannya ya? Anak-anak milenial itu biasanya historical journey. Waduh. Ini biasanya mereka yang kemudian terlintas adalah kulinernya nih, Pak. Oh iya. Kalau kuliner itu, mereka harus makan apa nih, Pak, kalau ke Magelang nih, Pak? Iya. Kota Magelang punya istilahnya makanan yang sebenarnya hampir semua orang luar itu suka, yaitu kupat tahu Magelang. Oh iya. Ya, kupat tahu Magelang. Ini yang tidak ada di tempat lain, dan itu setiap para istilahnya mungkin orang luar yang pernah tinggal di Magelang atau pernah berpendidikan di kota Magelang pasti akan mengingat itu. Kupat tahu Magelang. Jadi sebenarnya kupat tahu atau tahu kupat ya, Pak? Ya, terkenalnya kupat tahu Magelang. KTM. Oh iya betul, kalau teman-teman zaman saya kuliah tuh kalau bisa main ke Magelang, mereka taunya justru kupat tahu, Pak. Iya. Man, kupat tahu enak itu, Man. Di mana itu, Man? Banyak teman bicara kalau cari kupat tahu di Magelang pasti banyak ada di mana-mana. Tempatnya ada, Mbak Monica. Tempatnya ada di Ngesengan, yang sekarang Ngesengan itu sedang kita perbaiki. Kita bikin tempat yang lebih istilahnya modern dan tidak meninggalkan sejarah. Jadi bukti-bukti tempat itu masih kita tempelkan. Memang bentuknya luar sudah berbeda karena di situ juga menyebabkan salah satu kemacetan, sehingga kita sekarang bangun. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun kita sudah bisa launching tempatnya jadi tempat yang lebih nyaman. Dan ini tidak jauh dari pusat kota alun-alun ya Pak ya. Nah, kalau teman-teman udah sampai alun-alun jangan lupa tuh untuk mampir. Ya. Nah Pak, dari semua kekayaan sejarah, cerita dan kuliner yang dipunya, menurut Pak Wali sebagai wali kota, apa yang masih menjadi PR untuk kota Magelang nih Pak? PR-nya adalah pemerintah kota harus menjadi inisiator dalam membuat event-event untuk mengenalkan. Baik event-event istilahnya wisata maupun olahraga dan kuliner tadi. Betul. Sehingga masyarakat kota Magelang merasa memiliki, merasa bisa berapresiasi. Karena di setiap pojok-pojok kampung sebenarnya masyarakat itu punya event-event. Nah, kita sekarang mencoba mengangkat semua itu untuk setiap hari, dan untuk awal-awal ini kita mengadakan acara di tiap malam Sabtu dan malam Minggu. Dan nanti akan kita kembangkan setiap hari. Ada event-event yang mudah-mudahan itu akan menyebabkan kota Magelang tidak menjadi kota sepi. Iya betul. Ya, selama ini kota Magelang akan diidentikan dengan kota pensiunan. Bukan, kita bukan kota pensiunan. Kita ini kota jasa. Di mana kita punya sejarah panjang bahwa kota Magelang itu menjadi tempat singgahnya perdagangan tembakau. Dan orang-orang sekitar Magelang kalau belum datang ke alun-alun akan merasakan bahwa ini belum mencapai kota. Betul. Ya, itu saja, Mbak Monica. Oke, Pak, tadi juga sudah disinggung sedikit dengan berbagai event supaya lebih hidup begitu kotanya. Ya. Salah satunya tuh yang ini saya yakin warga-wargi Magelang pasti udah menunggu-nunggu Pasaraya Magelang 2023. Itu apa sih Pak sebetulnya yang ingin dicapai dan diwujudkan lewat Pasaraya Magelang ini?
Pasaraya Magelang adalah sebuah event di mana banyak berkumpul dari pihak lokal, UMKM lokal, juga ada UMKM dari luar kota Magelang. Kita ajak. Juga itu digabungkan dengan adanya sebuah atraksi. Nah, atraksi dari mana? Dari warga kota Magelang maupun dari luar negeri. Ini ada dari luar negeri, salah satunya adalah dari Malaysia. Mereka datang dan mereka akan mengisi untuk acara-acara yang ada. Kita coba pasaraya itu tidak hanya milik orang lain, tapi warga kota kita beri kesempatan. Kenapa tempatnya di GOR? GOR itu adalah salah satu kekayaan yang belum tergali. Tempatnya bagus, lokasinya bagus, kemudian non sewu gedungnya juga keren. Betul. Nah, selama ini kita melakukan pasaraya ataupun expo ada di alun-alun. Alun-alun adalah hal yang wajar. Kalau sukses wajar, karena sudah bertahun-tahun. Tidak ada acara saja pasti ramai. Iya, betul. Tapi kenapa Pak Wali dengan birokrat sekarang mengajak ke GOR? Karena ada tempat-tempat yang harus dikembangkan. Dan ini harus disengkuyung oleh semua warga. Betul. Dan semua aparat untuk bagaimana mendorong kegiatan ini sukses. Acaranya banyak dan itu semua melibatkan seluruh warga Kota Magelang dan stakeholder yang ada di Kota Magelang. Jadi salah satu upaya untuk mempermukakan lagi si GOR Samapta, salah satu tempat yang nggak kalah keren loh selain alun-alun itu tadi. Ini sudah tahun keberapa Pak Wali? Ini baru pertama. Oh baik. Baru pertama dan saya selalu meyakinkan. Semua upaya kita kuatkan, walaupun masih ada suara-suara sumbang bahwa nggak mungkin akan sukses. Saya tidak terlalu yakin suara, karena wong belum dicoba kok. Iya betul. Nah, kata Gusti Allah, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Betul. Kalau kita berprasangka baik tentang kegiatan itu maka akan baik. Tapi kalau kita prasangkanya buruk ya akan jelek. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri juga dengan masyarakat. Kita punya prasangka baik. Kita semua upayakan supaya acara ini berhasil. Dan ini acara bukan miliknya pemerintah kota saja. Bukan miliknya wali kota, tapi miliknya semua. Miliknya warga Kota Magelang. Dan ini akan menjadi event tahunan. Siap. Jadi nantinya ke depan juga diharapkan bisa terus berlanjut gitu ya Pak ya. Dan masyarakat, terutama kaum milenial, perlu, karena di situ juga melibatkan kaum milenial. Ada dari Unima, dari Universitas Negeri Tidar. Bagaimana mereka nanti berkreasi, termasuk wirausahanya, UMKM-nya. Semua kita dorong untuk bagaimana berkolaborasi, berkontribusi dalam kegiatan pasaraya Magelang. Bisa dibilang kan ini pasar rakyat atau pesta rakyatnya warga Magelang. Ada berapa Pak keterlibatan dari UMKM-nya itu sendiri? Di atas 70 sampai 100. Mereka itu berhak dan mereka memang diberi kemudahan. Jadi UMKM yang di kota yang sudah dikurasi diberi kesempatan untuk mengisi tenan-tenan. Dan nanti kalau misalnya ada kekurangan kita tambah. Kalau misalnya dalam perjalanan ada kekurangan ya kita tambah. Betul. Yang saya ingin memberikan message kepada masyarakat, pasaraya itu milik masyarakat, bukan milik pemerintah kota. Betul. Jadi jangan seolah-olah bahwa ini hanya kegiatannya milik pemerintah kota dan orang luar. Tapi ini miliknya masyarakat sendiri. Silahkan dipakai, silahkan digunakan dan buatlah namanya kenyamanan. Betul. Kalau nanti ada tamu, sambut dengan baik. Betul. Baik, Pasaraya Magelang 2023, an international event, begitu ya Pak ya, tajuknya di tahun ini. Apa Pak yang selain pasti akan melibatkan teman-teman dari internasional, kancah internasional Malaysia tadi, apa yang akan menjadikan unik nih Pak? Jadi Malaysia ini membawa budaya, jadi mengenalkan budaya Malaysia, ada tari-tarian juga, mereka juga membawa sebuah kegiatan kesehatan. Mereka juga akan menampilkan, yaitu kesehatan, yaitu di bidang ginjal. Mereka juga akan mencoba menampilkan, oh ternyata juga di bidang ginjal Malaysia juga ada. Baik. Nah itu. Baik. Ini nggak lepas karena Dr. Aziz juga dokter loh. Iya. Dari dokter jadi wali kota tuh nanti kita tanya-tanya, kita kulik-kulik sedikit gitu Pak Wali.
Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Express Media, dan follow sosial media kami lainnya.